Senyum Karyamin oleh Ahmad Tohari. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Beban yang menekan pundaknya adalah pikulan yang digantungi dua keranjang batu kali. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan. Yang pulang balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Karyamin sudah berpengalaman agar setiap perjalanannya selamat, yakni berjalan menanjak sambil menjaga agar titik berat beban dan badannya tetap berada pada telapak kaki kiri atau kanannya. Pemindahan titik berat dari kaki kiri ke kaki kanannya pun harus dilakukan dengan baik. Karyamin harus memperhitungkan tarikan napas serta ayunan tangan demi keseimbangan yang sempurna. Meskipun demikian, pagi ini Karyamin sudah 2 kali tergelincir. Tubuhnya jatuh, lalu menggelinding ke bawah. Berkejaran dengan batu-batu yang tumpah dari keranjangnya, dan setiap kali jatuh, Karyamin menjadi bahan tertawaan oleh kawan-kawannya. Mereka, para pengumpul batu itu, senang mencari hiburan dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Kali ini, Karyamin merayap lebih hati-hati, meski dengan lutut yang sudah bergetar, jemari kaki dicengkeramkan ke tanah, segala perhatian dipusatkan pada pengendalian keseimbangan sehingga wajahnya terlihat tegang. Sementara itu, air terus mengucur dari celana dan tubuhnya yang basah, dan karena pundaknya yang ditekan oleh beban yang sangat berat, maka nadi di lehernya menyembul kulit. Boleh jadi Karyamin akan selamat sampai ke atas bila tak ada burung yang nakal. Seekor burung paru udang terjun dari ranting yang menggantung di atas air. Menyambar seekor ikan kecil, lalu melesat tanpa rasa salah hanya sejengkal di depan mata Karyamin. "Bangsat!" teriak Karyamin yang sedetik kemudian sudah kehilangan keseimbangan. Tubuhnya bergulir sejenak, lalu jatuh terduduk, dibarengi suara 2 keranjang batu yang ruah. Tubuh itu ikut luncur, tetapi terhenti karena tangan Karyamin berhasil mencengkeram rerumputan. 4 atau 5 orang kawan Karyamin terbahak bersama. Mereka, para pengumpul batu itu, senang mencari hiburan dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. "Sudah, Min. Pulanglah. Kukira hatimu tertinggal di rumah sehingga kamu loyo terus," kata Sarji yang diam-diam iri pada istri Karyamin yang muda dan gemuk. "Memang bahaya meninggalkan istrimu seorang diri di rumah. Kamu ingat anak-anak muda petugas Bang Harian itu? Jangan kira mereka hanya datang setiap hari buat menagih setoran kepada istrimu. Jangan percaya kepada anak-anak muda penjual itu. Pulanglah, istrimu kini pasti sedang digodanya. Istrimu tidak hanya menarik mata petugas Bang Harian. Jangan lupa, tukang edar kupon buntut itu. Kudengar, dia juga sering datang ke rumahmu. Bila kamu sedang keluar, apa kamu juga percaya dia datang hanya untuk menjual kupon buntut? Jangan-jangan dia menjual buntutnya sendiri." Suara gelak tawa terdengar riuh di antara bunyi benturan batu-batu yang mereka lempar ke tepi sungai. Air sungai mendesu-desu oleh langkah-langkah mereka. Ada daun jati melayang, kemudian jatuh di permukaan sungai dan bergerak menentang arus karena tertiup angin. Agak di hilir sana, terlihat 3 perempuan pulang dari pasar dan siap menyeberang. Para pencari batu itu diam. Mereka senang mencari hiburan dengan cara melihat perempuan yang mengangkat kain tinggi-tinggi. Dan Karyamin masih duduk sambil memandang kedua keranjangnya yang berantakan dan hampa. Angin yang bertiup lemah membuat kulitnya merinding. Meski matahari sudah cukup tinggi, burung paru udang kembali melintas di atasnya. Karyamin ingin menyumpahinya, tetapi tiba-tiba rongga matanya penuh bintang,
terasa ada sarang lebah di dalam telinganya. Terdengar bunyi keruyuk dari lambungnya yang hanya berisi hawa, dan mata Karyamin menangkap semuanya menjadi kuning berbinar-binar. Tetapi kawan-kawan Karyamin mulai berceloteh tentang perempuan yang sedang menyeberang. Mereka melihat sesuatu yang enak dipandang, atau sesuatu itu melupakan bisa melupakan buat sementara perinya jemari yang selalu menangis bebatuan. Tentang tengkulak yang sudah setengah bulan menghilang dengan membawa satu truk batu yang belum dibayarnya. Tentang tukang nasi pecel yang siang nanti pasti datang menagih mereka, dan tentang nomor buntut yang selalu gagal mereka tangkap. "Min!" teriak Sarji. "Kamu diam saja. Apa kamu tidak melihat ikan-ikan putih sebesar palia?" Mereka tertawa bersama. Mereka, para pengumpul batu itu, memang pandai bergembira dengan cara menertawakan diri mereka sendiri. Dan Karyamin tidak ikut tertawa, melainkan cukup tersenyum. Bagi mereka, tawa atau senyuman sama-sama sah sebagai perlindungan terakhir. Tawa dan senyum bagi mereka adalah simbol kemenangan terhadap tengkulak, terhadap rendahnya harga batu, atau terhadap licinnya tanjakan. Pagi itu, senyum Karyamin pun menjadi tanda kemenangan atas perutnya yang sudah mulai melilit dan matanya yang berkunang-kunang. Memang, Karyamin telah berhasil membangun fatamorgana kemenangan dengan senyum dan tawanya. Anehnya, Karyamin merasa demikian dihina oleh burung paru udang yang bolak-balik melintas di atas kepalanya. Suatu kali, Karyamin ingin membabat burung itu dengan pikulannya, tetapi niat itu diurungkan karena Karyamin sadar, dengan mata yang berkunang-kunang, dia tak akan berhasil melaksanakan maksudnya. Jadi, Karyamin hanya tersenyum, lalu bangkit meski kepalanya pening dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjangnya dan pikulannya, kemudian Karyamin berjalan menaiki tanjakan. Dia tersenyum ketika menapaki tanah yang licin yang berparut bekas perosotan tubuhnya tadi. Di punggung tanjakan, Karyamin terpaku sejenak melihat tumpukan batu yang belum lagi mencapai serempat kubik. Tetapi harus ditinggalkannya. Di bawah pohon waru, Saidah menggelar dagangannya. Nasi pecel, jakun Karyamin turun naik, ususnya terasa terpilin. "Masih pagi kok mau pulang, Min?" tanya Saidah. "Sakit." Karyamin menggeleng dan tersenyum. Saidah memperhatikan bibir yang membiru dan kedua telapak tangan yang pucat. Setelah dekat, Saidah mendengar suara keruyuk dari perut Karyamin. "Makan, Min." "Tidak, beri aku minum saja. Daganganmu sudah ciut seperti itu. Aku tidak ingin menambah utang." "Iya, Min, iya. Tapi kamu lapar kan?" Karyamin hanya tersenyum sambil menerima segelas air yang disodorkan oleh Saidah. Ada kehangatan menyapu kerongkongan Karyamin terus ke lambungnya. "Makan ya, Min. Aku tak tahan melihat orang lapar. Tak usah bayar dulu. Aku sabar menunggu tengkulak datang. Batumu juga belum dibayar kan?" Si paruh udang kembali melintas cepat dengan suara mencicit. Karyamin tak lagi membencinya karena sadar burung demikian sibuk pasti sedang mencari makan buat anak-anaknya. Dalam sarang entah di mana. Karyamin membayangkan anak-anak si paruh udang itu sedang meringkuk lemah dalam sarang yang dibangun dalam tanah sebuah tebing yang terlindung. Angin kembali bertiup, daun-daun jati berterbangan, dan beberapa di antaranya jatuh ke permukaan sungai. Daun-daun itu selalu saja bergerak menentang arus karena dorongan angin. "Jadi kamu gak mau makan, Min?" tanya Saidah ketika melihat Karyamin bangkit. "Tidak, kalau kamu tak tahan melihat aku lapar,
Aku pun tak tega melihat daganganmu habis karena utang-utangku dan kawan-kawan. Iya, Min. Iya, tapi Saida memutus kata-katanya sendiri karena Karyamin sudah berjalan menjauh. Tetapi Saida sempat masih melihat Karyamin menoleh kepadanya sambil tersenyum. Saida pun masih tersenyum sambil menelan ludah berulang-ulang. Ada yang mengganjal di tenggorokan yang tak berhasil didorongnya ke dalam. Diperhatikannya Karyamin yang berjalan melalui lorong liar sepanjang tepi sungai. Kawan-kawan Karyamin menyeru-nyeru dengan segala macam seloroh cabul. Tetapi Karyamin hanya sekali berhenti dan menoleh sambil melempar senyum. Sebelum naik meninggalkan pelataran sungai, mata Karyamin menangkap sesuatu yang bergerak pada sebuah ranting yang menggantung di atas air. Oh, si paru udang. Punggungnya biru mengkilap, dadanya putih bersih, dan paruhnya merah saga. Tiba-tiba, burung itu menukik menyambar ikan kepala timah, sehingga air berkecipak dengan mangsa di paruhnya. Burung itu melesat melintasi para pencari batu, naik menghindari rumpun gelaga, dan lenyap di balik gerumbul pandan. Ada rasa iri di hati Karyamin terhadap si paru udang, tetapi hanya bisa tersenyum sambil melihat dua keranjang yang kosong. Sesungguhnya, Karyamin tidak tahu betul mengapa dia harus pulang. Di rumahnya, tak ada sesuatu yang buat mengusir suara keruyuk dari lambungnya. Istrinya juga tak perlu dia khawatirkan. Oh iya, Karyamin ingat bahwa istrinya memang layak dijadikan alasan buat pulang. Semalam, istrinya tak bisa tidur lantaran bisul di puncak pantatnya. Maka, apa salahnya bila aku pulang buat menemani istriku yang meriang? Karyamin mencoba berjalan lebih cepat, meskipun kadang secara tiba-tiba banyak kunang-kunang menyerbu ke dalam rongga matanya. Setelah melintasi titian, Karyamin melihat sebutir buah jambu yang masak. Dia ingin memungutnya, tetapi urung karena pada buah itu terlihat jelas bekas gigitan kampret. Dilihat juga buah salak berceceran di tanah di sekitar. Karyamin memungut sebuah, digigit, lalu dilemparkan jauh-jauh. Lidahnya seakan-akan terkena air tuba oleh rasa buah salak yang masih mentah. Dan Karyamin terus berjalan, telinganya mendenging ketika Karyamin harus menempuh sebuah tanjakan. Tetapi tak mengapa, karena di balik tanjakan itulah rumahnya. Sebelum habis mendaki tanjakan, Karyamin mendadak berhenti. Dia melihat dua buah sepeda jengki diparkir di halaman rumahnya. Denging dalam telinganya terdengar semakin nyaring. Kunang-kunang di matanya pun semakin banyak. Maka Karyamin sungguh berhenti dan termangu. Dibayangkan istrinya yang sedang sakit, harus menghadapi dua penagih bank harian. Padahal Karyamin tahu, istrinya tidak mampu membayar kewajibannya hari ini, hari esok, hari lusa, dan entah hingga kapan. Seperti entah kapan datangnya tengkulak yang telah setengah bulan membawa batunya. Masih dengan 1000 kunang-kunang di matanya, Karyamin mulai berpikir, apa perlunya dia pulang? Dia merasa pasti tak ada yang bisa menolong keadaan, atau setidaknya menolong istrinya yang sedang menghadapi dua penagih bank harian. Maka pelan-pelan Karyamin membalikan badan, siap kembali turun. Namun, di bawah sana, Karyamin melihat seorang laki-laki dengan baju batik motif tertentu dan berlengan panjang. Kopiah yang mulai botak kemerahan meyakinkan Karyamin bahwa lelaki itu adalah Pak Pamong. Nah, akhirnya kamu ketemu juga, Min. Ku cari kau di rumah, tak ada. Di pangkalan batu, tak ada. Kamu mau menghindar ya? Menghindar? Iya, kau memang beling, Min. Di gerumbul ini, hanya kamu yang belum berpartisipasi. Hanya kamu yang belum setor uang dana Afrika. Dana untuk orang-orang yang kelaparan di sana. Nah,
Sekarang hari terakhir. Aku tidak mau lebih lama mempersulit. Karyamin mendengar suara napas sendiri samar-samar. Karyamin juga mendengar detak jantung sendiri, tetapi Karyamin tidak melihat bibir sendiri yang mulai menyungging senyum. Senyum yang sangat baik untuk mewakili kesadaran yang mendalam akan dirinya serta situasi yang harus dihadapinya. Sayangnya, Papa Mong malam menjadi marah oleh senyum Karyamin. Kamu menghina aku, Min? Tidak, Pak. Sungguh tidak. Kalau tidak, mengapa kamu senyum-senyum? Ayo cepat, mana uang iuranmu? Kali ini, Karyamin tidak hanya tersenyum, melainkan tertawa terbahak-bahak. Demikian keras, sehingga mengundang 1000 lebah masuk ke telinganya. 1000 kunang-kunang masuk ke matanya. Lambungnya yang kempong berguncang-guncang dan merapuhkan keseimbangan seluruh tubuhnya. Ketika melihat tubuh Karyamin jatuh terguling ke lembah, Papa Mong berusaha menahannya. Sayangnya, gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menganalisis sebuah teks cerita populer yang berjudul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Dimulai dari pengertian. Pengertian, teks cerita populer adalah cerita yang diangkat dari kejadian atau peristiwa kehidupan nyata yang ditulis dengan gaya naratif seperti cerpen atau novel agar enak dan mudah dibaca. Cerita populer yang berjudul Senyum Karyamin ini menggambarkan suatu kehidupan sosial masyarakat kecil di masa itu tentang penderitaan buruh pengumpul batu dan tekanan ekonomi. Dan juga cerita ini bukan murni fakta sejarah. Selanjutnya, bagian fungsi. Yang pertama, fungsi edukatif. Cerita populer ini memiliki fungsi yaitu memberitahu agar bisa belajar tentang kerasnya kehidupan rakyat kecil dan kritik sosial yang terselip di dalam cerita. Kedua, fungsi rekreatif. Cerita ini juga dapat membuat pembaca bisa merasakan penderitaan Karyamin dan para buruh lainnya. Terus ada struktur. Yang pertama, orientasi. Orientasi memperkenalkan sang tokoh utama bernama Karyamin yang berprofesi sebagai pemikul batu kali yang sedang menghadapi situasi yang sangat sulit. Kehidupannya penuh keperjuangan dengan kondisi tubuh lelah, lapar, dan utang. Yang kedua ada komplikasi. Cerita ini dimulai dengan Karyamin yang berprofesi sebagai pemikul batu kali. Karyamin beberapa kali tergelincir dan jatuh saat mengangkat batu, sehingga hal itu membuat ia dijadikan bahan tertawaan kawan-kawannya. Dan yang ketiga ada klimaks. Kemudian masalah puncaknya yaitu Pamong menagih iuran dana Afrika beserta utang-utang Karyamin. Dan yang keempat ada reorientasi. Cerita ini diakhiri dengan Karyamin yang tertawa keras, namun tawa tersebut justru menggambarkan kepedihan dan kepasrahan. Selanjutnya kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat naratif. Contoh, Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati. Yang kedua, menggunakan kata kerja material seperti melangkah dan mengangkat. Yang ketiga, terdapat dialog langsung, seperti kamu menghina aku, Min. Selanjutnya, terdapat kata kerja pasif, seperti dibasahi. Selanjutnya, terdapat kata kerja mental, seperti bergembira. Lalu terdapat pronomina atau kata ganti. Contohnya, kamu kata ganti kedua, dia kata ganti ketiga, dan mereka kata ganti ketiga. Lalu terdapat konjungsi temporal. Contohnya, teriak Karyamin yang sedetik kemudian sudah kehilangan keseimbangan. Lalu terdapat kalimat keterangan tempat, seperti di rumah. Selanjutnya, hal yang tidak ada, yaitu penggunaan kalimat deskriptif dan faktual. Kesimpulannya, cerita Senyum Karyamin menampilkan kronologi kehidupan seseorang buruh kecil yang syarat penderitaan fisik, tekanan ekonomi, dan jabatan hutang. Senyum dan tawa Karyamin bukan tanda kebahagiaan, melainkan simbol ketabahan dalam menghadapi kehidupannya yang getir. Itulah analisis cerita populer yang sudah kami bacakan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.